Pesawat Saudi Arabia yang membawa 442 jemaah haji Indonesia terpaksa mendarat darurat karena mendapat ancaman bom. Ancaman tersebut dikirim melalui email yang sebut bahwa pesawat tersebut akan meledak setibanya di Jakarta. Untuk lebih jelas kita saksikan video berikut ini. Ada beberapa hal yang mesti kita sampaikan terkait masalah pesawat dari Arab Saudi. Pesawat Arab Saudi ini ketika melintasi wilayah Indonesia, itu kami dapat informasi jam 7.30. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta. Tetapi sesuai dengan aturan yang kami miliki, SOP dari Kementerian Perhubungan, bahwa kita ada PM41, kemudian PM22, itu terkait bahwa penanganan gawat darurat. Jadi ketika kami mendapat informasi tersebut, maka kita akan akan mengaktifkan namanya EOC. EOC itu adalah Emergency Operation Center. Nah, itu kita aktifkan. Kemudian setelah aktif, di sini ada Pak GM Pak Nugroho Jati, langsung mengaktifkan, langsung berkoordinasi dengan aparat. Yang pertama yang kita hubungi adalah teman-teman dari kepolisian, dan kemudian yang kedua teman-teman dari TNI, baik TNI AU, Lanut, kemudian dari Angkatan Darat, dan tenaga sendiri dari Pak Nugroho Jati, yaitu ada tenaga AFSEK dan PKPPK. Ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang pulang dari Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami, karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Nanti Pak Asri akan menjelaskan bagaimana kronologis hingga pesawat tersebut mendarat darurat di wilayah Medan ini. Untuk itu, untuk lebih lengkapnya, saya persilakan Pak Asri untuk menjelaskan awal mula bagaimana pesawat tersebut mendarat. Nanti Pak Pangdam dan Pak Dalanut untuk bisa menjelaskan bagaimana perkembangan situasinya. Silakan. Seluruh penumpang tanpa membawa apapun, mereka diamankan ke satu tempat sehingga mereka bisa ditangani lebih lanjut, baik dari segi imigrasinya maupun dari segi yang lain-lainnya. Lain-lainnya apa? Misalnya kebutuhan mereka, baju dan sebagainya itu bisa dipenuhi. Kemudian
teman-teman dari keamanan, polisi, Jihandak, Angkatan Darat, Angkatan Udara, semuanya mengamankan. Setelah clear, mereka memindahkan pesawat ke namanya isolated area. Setelah di isolated area, mereka tim Jihandak dan sebagainya turun dengan perlengkapan lengkap. Mereka dengan SOP yang ada, mereka amankan semua pesawat, mulai dari kabin, mulai dari tempat kargo, dan tempat-tempat yang lain, sampai sekecil-kecilnya. Nah, setelah sampai saat ini belum didapatkan tadi ancaman bom tadi, maka selanjutnya, langkah selanjutnya, penumpang diistirahatkan ke hotel dan barang diperiksa oleh teman-teman Jihandak dan AFSEC. Perkembangan terkini perihal dengan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines. Mereka menurunkan X-ray, beberapa X-ray diturunkan dan tim memproses itu semua satu persatu. Kenapa lama? Bayangkan, penumpang kita adalah 442. Kalau setiap penumpang membawa 3 koper sampai 5 koper, maka estimate akan sampai dengan 2000 koper. Ya kan? Jadi kenapa itu lama, teman-teman? Karena proses itunya kuantitinya banyak sekali. Dan sekarang mereka masih tetap bekerja loh, teman-teman Polri masih tetap ada di lapangan bekerja. Yang sudah clear baru pesawatnya. Nanti atas izin dari teman-teman Polda, kemudian sama Lanut, dicek ulang lagi. Setelah itu akan diserahkan ke teman-teman operasional, yaitu Mas Dugro Jati dan kawan-kawan. Kronologi ancaman bom ke pesawat jemaah Haji RI hingga mendarat darurat. Pesawat Saudi Airlines SF5276 rute Jeddah Jakarta yang membawa 442 anggota jemaah haji mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan. Hal itu terjadi lantaran PT Angkasa Pura mendapatkan ancaman bom via email. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub menyebutkan ancaman bom dari orang yang tidak dikenal itu dikirim pukul 7 pagi hari. Ancaman itu berisi pernyataan bahwa pengirim akan meledakkan pesawat. Lalu Bandara Soekarno-Hatta mengaktifkan ruang EOC yang merupakan pesawat komando yang mengendalikan penanggulangan keadaan darurat. Kemudian Hatta untuk berkumpul di ruang EOC yang selanjutnya akan mengambil langkah-langkah penanganan terhadap adanya ancaman bom di dalam pesawat udara. Kemudian pada pukul 10 dini hari, pilot in command mengonfirmasi kepada petugas Air Traffic Controller untuk memutuskan divert mengalihkan penerbangan yang semula menuju Bandara Soekarno-Hatta berpindah ke Bandara Kuala Namu untuk penganaan lebih awal. Saat itu tim penjinak bahan peledak dari kepolisian juga telah dihubungi dan telah siap siaga di Bandara Kuala Namu. Pesawat Saudi Airlines telah mendarat dan diarahkan parkir di Escort Parking Position.